Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pembacaan kitab Muhammad al-Insanul Kamil masih melanjutkan kamalu khilqatihi wa jamalu suratihi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Kamalu khilqatihi wa jamalu suratihi ila an qala i'tina'uhu bi thiyabihi wa hayatihi. Perhatiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi thiyabihi dengan pakaian-pakaiannya wa hayatihi dan keadaannya. Nabi selalu memperhatikan pakaian. Nabi selalu memperhatikan keadaan dirinya. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling indah yang pernah ada di muka bumi. Akan tetapi beliau selalu memperhatikan pakaiannya dan memperhatikan keadaan dirinya. Bayyana lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kami Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, inna husnas samti wazayyil hasan, inna husnas samti wazayyal hasan min syama'ilil anbiya'i wa khisalihim al-asilati. Inna husnas samti, sesungguhnya indahnya keadaan, wazayyal hasan, dan baju yang bagus. Baju yang bagus ini bukan berarti yang harganya mahal, bukan berarti yang baru, tapi yang rapi, bersih. Wazayyal hasan, dan baju yang bagus, yang rapi, bersih. Min syama'ilil anbiya, dari tanda-tanda kebesaran para nabi. Wa khisalihim al-asilah, dan sifat-sifatnya para nabi yang asli. Jadi para nabi, para rasul itu selalu berpakaian rapi. Para nabi dan para rasul selalu berpenampilan indah. Gak ada nabi yang gak berpakaian indah. Gak ada nabi yang gak berpakaian rapi. Gak ada nabi yang gak berpenampilan baik. Semua nabi pakaiannya bagus, penampilannya juga baik. Wa sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sayyidul anbiya, beliau adalah pemimpin para nabi. Nabi kita Muhammad adalah pemimpin para nabi, dan yang mengangkat Nabi kita Muhammad menjadi pemimpin para nabi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena Nabi mencalonkan diri pengen jadi pemimpin terus ada pemilu Nabi menang. Tapi memang sudah menjadi karunia dari Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi menjadi pemimpin nabi, pemimpin rasul tanpa ada masa aktif. Oh, sekian tahun enggak. Selama-lamanya dunia akhirat. Itulah di antara kesempurnaan, itulah ketinggian pangkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika huwa anzaful khalqi badanan. Oleh karena itu, tadi kan dijelaskan para nabi, para rasul selalu berpenampilan rapi, selalu berpakaian bagus, penampilannya indah, pakaiannya rapi. Nah, Nabi kita Muhammad pemimpin nabi, pemimpin rasul. Fahuwa anzaful khalqi badanan, maka beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling bersih badannya. Karena pemimpin nabi, pemimpin rasul. Kalau nabi-nabi, rasul-rasul yang lain aja selalu berpakaian rapi, berpenampilan indah, apalagi Nabi Muhammad. Wa thauban, dan bukan hanya badannya yang bersih, bajunya juga selalu bersih. Maaf, bukan selalu mewah, bukan selalu mahal, bukan selalu baru, tapi selalu bersih.
Dan Nabi Muhammad bukan hanya paling bersih badannya, paling bersih pakaiannya saja. Wa baitan, Nabi Muhammad adalah manusia yang paling bersih rumahnya. Kita kan sering dengar Nabi rumahnya sangat sederhana, tapi sangat bersih. Yang diminta dari kita kebersihan, bukan kemewahan. Kadang ada rumahnya mewah tapi jorok, nggak betah kita. Kita aja suruh masuk rumah mewah tapi nggak bersih, kan kita nggak betah di situ. Tapi kalau rumah sederhana, bersih, pasti kita betah. Nah, Nabi kita Muhammad SAW, udah beliau wajahnya tampan luar biasa, bentuknya sangat sempurna, selalu menjaga kebersihan badan, kebersihan pakaian, kebersihan rumah. Wa majlisan, tempat majelisnya beliau juga selalu bersih. Makanya kita harus selalu memperhatikan kebersihan. Dan maaf, bersih itu bukan hanya zahir, tapi zahir batin. Rumah jangan hanya depannya aja yang bersih, tapi belakangnya berantakannya luar biasa. Kalau kita pengen mengikuti Nabi Muhammad, dan itu akan mendapatkan pahala dari Allah kalau kita niatkan untuk mengikuti Nabi Muhammad, maka rumah kita dari depan sampai belakang bersih. Kamar bersih, kamar mandi bersih. Itu ajaran Nabi SAW. Itu ajaran Nabi SAW. Wa fil hadis, dan di dalam hadis dijelaskan, ma ra'aitu mithla hadzal rajuli wala ahsana minhu wajhan wala anqau thauban. Ada seseorang mengatakan, ma ra'aitu mithla hadzal rajuli, aku tidak pernah melihat seperti orang ini, maksudnya seperti Nabi SAW. Wala ahsana minhu wajhan, dan aku tidak pernah melihat orang yang lebih indah darinya wajahnya. Enggak ada wajah yang lebih indah dari wajah Nabi Muhammad. Wala angko thauban, nggak ada orang yang bajunya lebih bersih dari bajunya Nabi Muhammad SAW. Nah, kita tiru ini, baju yang bersih, penampilan yang bersih, rumah juga yang bersih, semuanya yang bersih. Orang kalau rumahnya bersih, bajunya bersih, enak ya. Dianya juga akan merasakan enak, yang lihat juga enak. Tapi kalau baju sebulan baru dicuci, kan yang lihatnya nggak enak. Ada misalkan orang mengatakan, saya soalnya pakai sarungnya kalau sholat, jadi sarung ini sebulan, nggak boleh. Atau maaf, perempuan kan mukena dipakainya cuman kalau sholat, sebulan nggak dicuci, ya sama aja kotor. Intinya yang bersih itu yang diminta oleh Nabi SAW. Nabi kita Muhammad SAW aturannya, sunnah-sunnahnya, ajarannya nggak ada yang bikin repot. Di antara buktinya bahwa Nabi Muhammad nggak pengen bikin repot umatnya, di antaranya Nabi Muhammad hanya meminta kita bersih, nggak minta yang baru, nggak minta yang mahal pakaiannya, tapi Nabi Muhammad pengen kita bersih, itu aja, sederhana. Wa kana sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah pakaian bersih. Nah, sekarang masalah penampilan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yadajammalu. Dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yadajammal, selalu memperindah diri. Rambutnya indah, brewoknya, cambangnya, penampilannya indah. Jadi bukan baju, tapi indah. Selalu berpakaian pakaian kebesaran. Nah, makanya kita kan sering lihat ulama itu selalu memperindah diri, karena itu sunnah Nabi SAW. Kalau sekarang ulama awut-awutan kan yang dengerin gak enak. Nah, kita pun demikian. Kita sebagai umatnya, kita pecinta Nabi, kita pecinta ulama. Mudah-mudahan dunia akhirat kita kumpul sama ulama. Tunjukkan kepada masyarakat bahwa pecinta ulama itu berpenampilan
rapi, berpenampilan indah. Wa yahutsu 'ala tajammul, dan Nabi memang menganjurkan umatnya untuk memperindah diri. Wa yaqul innallaha jamilun yuhibbul jamal, dan Nabi selalu bersabda sesungguhnya Allah indah dan mencintai yang indah-indah. Nah, tentang keindahan itu ada keadaan, jadi harus sesuai dengan keadaan, harus sesuai dengan keadaan, dan itu yang dilakukan Nabi, itu yang dilakukan Nabi. Maaf, yang pedagang, yang pengusaha, yang kerja berpenampilan rapi dan nazinas manazilam, bergaulah dengan pergaulan manusia, kerja, dagang, bisnis. Penampilannya apa? Biasa pakai celana, yang penting nutup aurat, laki-laki ini. Pakai kemeja, yang penting nutup aurat. Ini berarti sesuai dengan keadaan. Saya ngikut ulama, saya ngikut Rasul, pengen dapat sunnahnya pakai jubah, silahkan pakai waktu sholat. Jangan masuk kantor pakai jubah, kan temennya bingung semua. Ya, profesinya sebagai ulama. Nabi enggak seperti itu. Dijelaskan wakana yura'il ahwal. Nabi itu selalu dalam penampilan memperhatikan keadaan-keadaan. Wal munasabat, dan Nabi itu selalu memperhatikan kesesuaian, kesempatan ketemu tamu penampilannya beda, kesempatan ketemu utusan raja penampilannya juga beda. Ini yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di sini dijelaskan wa idza ja'al wufud, apabila datang utusan-utusan dari luar kota, dari luar negeri, lahu halun akhar, Nabi langsung punya penampilan beda. Dalam artian dandan untuk menghormati tamu. Fi muqabalatihim, dalam menemui utusan-utusan itu tadi. Fayatajammalu bi thawbihi au bi jubbatihi, langsung Nabi memperindah diri dengan pakai pakaian yang paling bagus atau jubah yang paling bagus. Orang kalau menghormati tamu, kalau kita niat menghormati tamu, hormati tamu kita juga dengan penampilan kita. Wadah tamu datang langsung rapi-rapi, kalau punya minyak wangi pakai minyak wangi, pasang muka senyum, walaupun misalkan di belakang habis ada sesuatu, ketemu tamu tuh senyum, jangan cemberut dari dalam dibawa ke tamu. Tamu nggak tahu apa-apa, tahu-tahu dicemberutin. Sampai dikatakan basyasyatu wajhil mar'i khairun minal kira. Senyuman, keceriaan wajahnya seseorang itu lebih baik daripada ngeluarkan jamuan. Kan kalau tamu biasanya kita jamu, kita kasih minuman, kita kasih makanan seadanya. Kita pasang muka ceria itu lebih baik daripada ngasih jamuan. Tapi masih ada terusannya, jangan salah paham. Oh berarti besok kalau ada tamu senyumin aja yang penting. Nanti ada terusannya ini syair. Wa kaifa biman yuqaddimul kira wa huwa yadhak. Bagaimana dengan seseorang yang mengeluarkan jamuan mukanya senyum lagi? Maksudnya daripada mengeluarkan jamuan tapi mukanya cemberut, masih mending nggak pakai mengeluarkan jamuan tapi mukanya berseri. Kalau pengen sempurna, yang mengeluarkan jamuan dan mukanya berseri. Hati-hati kita kalau ada tamu, ada teman, ada siapa-siapa, senyum. Makanya paling harus bisa menjaga penampilan ini kan para mubaligh, para dai, ustadz, kiai, ini harus bisa. Mau dia pusingnya kayak apa, harus pasang muka senyum. Kalau enggak kan yang hadir bingung, salah kita apa kok dicemberutin sama kiai.
Begitu juga kedatangan tamu. Kalau kita kedatangan tamu, senyum. Itu ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Bukan hanya senyum, bukan hanya pasang muka berseri-seri, tapi memperindah di diri. Yang asalnya pakai kaos santai, wah ada tamu, pakai baju yang rapi untuk menghormati tamu itu. Pasang muka semangat, pasang muka berseri-seri. Jangan ada tamu malah kitanya lesu. Ada apa ini? Kenapa kesini sekarang? Malah nggak enak semua ini. Karena tamu ini juga kadang punya perasaan. Kita pernah seperti itu. Datang ke rumahnya orang. Kok jam segini baru datang? Ya Allah. Kan langsung hati ini nggak enak ini. Au bima huwa hadirun ladaihi mimma yunasibul qadimah wa halahu. Atau Nabi itu memperindah diri dengan sesuatu yang ada di sekitarnya, mimma yunasibul qadimah, dengan sesuatu yang sesuai sama orang yang datang. Wa halahu, atau keadaannya orang itu. Yang datang orang jauh, ya, Nabi akan memperindah diri dan mempersiapkan apa yang dibutuhkan orang. Sampai diceritakan itu kan pernah ada tamu dari luar, kemudian Nabi pengumuman, yang malam ini bisa ngasih makan tamu ini, aku jamin orang tersebut masuk surga. Para sahabat langsung rebutan angkat tangan. Akhirnya Nabi lihat ada sahabat pertama kali yang angkat tangan, padahal sahabat tadi ternyata di rumah nggak punya apa-apa. Cuman punya nasi satu piring, itu pun disuguhkan, kemudian istrinya suruh nyenggol lampu, pura-pura makan, biar tamunya mau ikut makan. Sampai seperti itunya Nabi mau menjaminkan surga untuk sahabat yang menghormati tamunya. Dari saking Nabi SAW sangat memuliakan tamu. Dan ada satu cerita, ada sahabat datang kepada Nabi SAW. Sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, saya ini senang tamu, tapi istri saya paling nggak senang tamu. Saya senang tamu, tapi istri saya paling nggak senang tamu, kata sahabat tadi. Apa jawaban Nabi? Saya dan para sahabat nanti mau bertamu ke rumahmu, siapkan makanan. Ini sahabat lagi curhat, istrinya nggak seneng, tamu malah didatangi sama Nabi. Nanti saya sama sahabat mau datang ke rumahmu, siapin makanan. Bingung ini sahabat. Ya Allah, saya cerita istri saya nggak seneng tamu, malah Nabi mau datang. Dan nanti kata Nabi, setelah saya dan para sahabat pulang, istrimu suruh lihat. Ketika kita pulang suruh lihat dari belakang. Sahabat tadi ngomong sama istrinya, wah istriku, ini para sahabat dan Nabi mau ke sini. Namanya orang nggak senang tamu. Wah mulai istrinya. Yaudah Nabi yang minta ke sini gimana? Siapin makanan. Hanya nggak lama Nabi dan para sahabat datang. Setelah Nabi dan para sahabat datang, Nabi makan, para sahabat juga makan jamuan itu, kemudian Nabi pulang. Suaminya ngomong, tadi pesannya Nabi, kalau Nabi dan para sahabat pulang, kamu suruh lihat dari belakang mereka. Ketika para sahabat dan Nabi meninggalkan rumahnya suami istri tadi, si istri ngeliat dan teriak-teriak. Suaminya kaget, ada apa wah istriku kamu? Aku lihat ular kalajengking ikut keluar dari rumah ini. Dan binatang-binatang yang mengerikan ikut keluar dari rumah ini. Padahal kan di rumah ini nggak pernah ada binatang. Akhirnya sahabat tadi mengejar Nabi dan bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, istriku melihat kalajengking, ular dan binatang-binatang lain ikut keluar dari rumah kami ya Rasulullah. Kemudian Nabi menjelaskan, ketahuilah itu gambaran dari bala bencana, dari musibah, dari kejelekan yang ikut dibersihkan oleh para tamu. Jadi kita kalau kedatangan tamu, rumah kita dibersihkan dari kejelekan-kejelekan ketika tamu itu pulang. Makanya yang senang tamu gitu. Makanya yang senang tamu karena membawa kebaikan, datangnya dan pulangnya membawa, bukan tamunya akhirnya jadi sial enggak. Jadi hilang gitu.
Paham ya? Bukan tamunya yang jadi, tapi hilang itu kesialan dengan pulangnya tamu, hilang kesialan dari rumah kita. Wa idza ja'al 'id, wa idza ja'al 'idu, dan apabila datang hari lebaran, labisa hullatan makhsusatan, Nabi memakai baju yang khusus disiapkan untuk lebaran. Karena memang kalau kita mampu untuk beli baju khusus lebaran itu sunnah, itu yang dilakukan oleh Nabi SAW, menghormati hari lebaran. Jadi maaf Bapak Ibu, kita kalau beli baju baru untuk lebaran bukan karena ya udahlah lebaran adatnya gitu, bukan seperti itu, tapi niatkan untuk menghormati lebaran, niatkan untuk menghormati hari Id, hari rayanya umat Islam. Hullatan makhsusatan lidzalik, memakai baju yang khusus untuk hari lebaran. Wa kadzalikal jum'ah, begitu juga Jumat. Nah, ini orang laki-laki. Kita ini para orang laki-laki ini kalau Jumat pakai pakaian yang paling bagus yang kita miliki. Karena itu hari lebarannya umat Islam yang datangnya cuman seminggu sekali. Jangan eman-eman. Pakai pakaian yang paling bagus, tapi utamakan putih. Utamakan putih yang laki-laki bajunya ya. Kalau nggak ada putih, utamakan polos. Jangan kaos yang ada nomornya. Nah, kaos yang ada nomornya walaupun ditutupi putih itu kelihatan nomornya. Akhirnya yang makmum di belakangnya nggak khusyuk. Nomor berapa sih? Siapa dia milihnya? Jangan. Itu buat santai, buat tidur. Jangan dibawa untuk sholat Jumat. Kita mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakai, utamakan yang putih. Enggak ada yang putih, yang polos. Wa kana ya'muru bidzalik, dan Nabi selalu memerintahkan hal itu, memerintahkan agar kita menghias diri sesuai dengan keadaan. Mau sholat Jumat menghias dirinya gimana? Mau ke kantor menghias dirinya gimana? Mau bisnis menghias dirinya gimana? Mau silaturahmi menghias dirinya gimana? Mau hadir undangan menghias dirinya gimana? Kedatangan tamu penampilannya seperti apa, itu kita harus bisa menyesuaikan. Kalau orang tua dulu bilang harus punya apa? Surasa. Apa surasa bahasa Indonesianya? Perasaan, peka, harus peka dengan keadaan. Mau datang ke orang meninggal seperti apa keadaannya. Wa yaqul ahsinu libasakum. Nabi Nabi bersabda ahsinu libasakum, perindahlah pakaian kalian. Wa aslihu rihalakum, dan perbaikilah kendaraan kalian. Maksudnya kendaraan juga rapi, bersih seperti itu, yang layak. Hatta takunu, sampai kalian itu menjadi ka'annakum syamatun, seakan-akan kalian itu sesuatu yang paling menarik, kata Nabi. Finnas, dalam manusia. Maksudnya bukan untuk sombong, jadi untuk menampakkan bahwa inilah umat Nabi Muhammad SAW. Umat yang mulia, umat yang memang wibawa, umat yang mampu. Jangan maaf, kita malah menampakkan kesusahan. Biar kelihatan susah, jadi banyak yang ngasih duit nanti. Bukan seperti itu. Tampakkan keindahan, tampakkan kenikmatan. Sampai maaf, saya pernah lihat di YouTube, ada satu orang non muslim masuk Islam. Ketika orang Indonesia ini, ketika dia mau masuk Islam, dia cerita, ketika saya mau masuk Islam, kata dia, teman-teman saya ngomong, kamu kok masuk Islam sih? Kamu gak bakal jadi orang kaya kalau Islam. Jadi ada momok, ada image kalau Islam itu susah jadi orang. Nah, kita rubah, ini loh umat Islam. Tapi ya jangan sampai memaksakan kredit sampai mumet. Maksudnya yang kita punya itu kita
tampakkan. Karena kan kadang ada, maaf, di sini nggak ada, insya Allah jauh. Jadi sarung BHS itu dari pengantin baru nggak dipakai, eman-eman, pakainya yang jelek-jelek. Itu pakai yang kita punya itu dipakai. Baju koko yang mahal. Ini buat khusus walimah 2 tahun sekali. Kalau Jumatan sih pakai sarung yang luntur enggak apa-apa. Nah, pakai yang paling bagus yang kita punya, pakai. Buat apa? Nikmati. Sarung yang paling bagus pakai, baju yang paling bagus pakai, sendal yang paling bagus pakai. Nanti rusak ya, kalau rusak berarti nanti mau ada gantinya, Allah udah nyiapin. Tapi kalau kita eman-eman, gantinya nggak datang-datang akhirnya. Jadi jadul, ketinggalan zaman. Pakai yang ada. Niatnya menampakkan nikmat, bukan niat sombong. Karena itu Nabi yang menjelaskan, Nabi yang memerintahkan. Nah, di mana perintahnya? Dalam sabdanya. Wa yaqul, Nabi bersabda, innallaha idza an'ama ala abdin ni'matan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila memberikan atas hambanya nikmatan, sebuah nikmat, yuhibbu, Allah mencintai, ayyara athara nikmatihi, Allah mencintai untuk melihat tanda kenikmatannya ala abdihi, atas hambanya. Kita punya sarung baru atau mahal, anggap BHS, itu kan nikmat dari Allah Subhanahu. Kalau sarung tadi kita simpen, orang lain tahu nggak kalau kita punya nikmat sarung BHS? Enggak, itu Allah nggak seneng. Allah pengennya orang lain tahu bahwa kita dikasih nikmat. Kita punya baju harga misalkan berapa, baju koko mahal, punya rezeki bisa beli, kemudian disimpan, kan orang lain nggak tahu kalau kita punya. Yang Allah pengen orang lain tahu bahwa Allah ngasih kita nikmat. Allah cinta itu, bahkan Allah perintahkan itu dalam Al-Quran. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan dengan nikmat Tuhanmu fahaddits, tampakkan itu nikmat. Jangan malah eman. Sini nggak ada, rapi semua, masya Allah, alhamdulillah. Kadang ada orang jauh simpen, kalau pakai BHS nanti orang tahu kita punya duit banyak pada ngutang, jadi simpen aja ini, terlalu panjang. Tampakkan nikmat. Bahkan ada satu ajaran dari seseorang, dan itu alhamdulillah sampai sekarang saya praktekin. Jadi saya pernah dikasih tahu sama seseorang, kamu kalau lagi nggak punya duit, setiap keluar pakai bajunya yang bagus. Dan sampai sekarang itu kalau lihat dompet kok tipis ini, pakai sarung yang paling bagus, pakai baju koko yang paling bagus, pakai kopiah yang paling bagus, itu keluar keliling-keliling. Kenapa? Menampakkan jangan malah waktu dompet tipis tambah pakai baju yang gak disetrika seminggu. Mas lesu, buat apa pakai baju bagus, duit aja nggak punya. Sampai ini pengalaman pribadi, waktu itu sama sekali nggak ada, bukan sama, tinggal sedikit uang. Pakai baju yang bagus, pakai sarung yang paling bagus. Sholat Jumat di Jatibarang ada satu pengusaha orang Jatibarang, orang kaya, itu deketi, sarungnya kok bagus ini, harga berapa? Itu senang, alhamdulillah dikira orang kaya. Karena menampakkan jangan menampakkan kesusahan. Allah nggak senang kalau kita menampakkan kesusahan. Yang Allah cinta adalah menampakkan kebahagiaan, menampakkan nikmat Allah Subhanahu. Jangankan Allah, kita ini ya, kita ngasih baju sama seseorang, terus bajunya dipakai, seneng apa enggak? Seneng kan? Tapi kalau kita ngasih baju sama seseorang nggak pernah kelihatan dipakai, kita nggak seneng. Nih orang kayaknya dikasih baju nggak cocok apa ya? Kok nggak pernah dipakai? Bahkan kalau kita ngasih baju terus sama orangnya sering dipakai, tambah sering dipakai, kita tambah seneng.
Wah, itu dipakai terus baju dari saya. Nanti kalau ada rezeki lagi saya kasih. Begitu juga Allah. Allah ngelihat, wah itu sarung dari saya, sarung nikmat dariku itu hambaku pakai. Kasih lagi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pakai yang bagus-bagus, yang ada, jangan pulang beli semuanya yang belum ada. Yang ada kita pakai. Ridit. Wa yaqul inna min karamatil mu'minin 'ala Allah naqa'u thawbihi wa ridahu bil yasir. Sesungguhnya daripada penghormatan orang yang beriman atas Allah, kita kan iman kepada Allah Subhanahu. Nah, karena kita iman, maka kita menghormati Allah. Bagaimana cara memberikan penghormatan kepada Allah? Karena Allah maha segalanya. Bagaimana? Inna min karamatil mu'min. Nabi bersabda, sesungguhnya daripada penghormatan seorang mukmin yang ditujukan kepada Allah, naqa'u thawbihi, bersihnya bajunya. Jadi baju bersih itu termasuk memberi penghormatan kepada Allah Subhanahu ta'ala. Kan luar biasa. Kita menghormati orang mulia aja pasti kita akan ikut mulia. Apalagi menghormati zat yang sangat maha mulia, yaitu Allah Subhanahu ta'ala. Dan logikanya orang yang bajunya bersih memang hidupnya terhormat. Logikanya ini secara akal kan. Orang bajunya bersih pasti hidupnya terhormat. Bahkan orang berpenampilan bersih ketika datang ke rumahnya seseorang itu pasti dibedakan. Fulan bersihan, ini tempatnya harus bersih. Karena dia orangnya bersih. Nah, itu sudah beda. Waridahu bil yasir. Nah, ini apa ya? Keseimbangan. Penghormatan seorang yang beriman kepada Allah, bajunya bersih dan ridho dengan sesuatu yang sedikit yang dimiliki. Yang dimiliki kita ridho, yang dimiliki kita terima, yang dimiliki kita syukuri. Ini penghormatan kita kepada Allah Subhanahu. Nggak usah pusing, nggak usah mumet. Ini nikmat dari Allah, kita syukuri. Ini takdir dari Allah, kita syukuri. Maaf Bapak Ibu, kita ini kadang mikir sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Bahkan ketika kita lagi mengalami kesulitan, kita mesti mikir kesulitan itu datangnya dari siapa? Dari Allah kan? Kita mau mikir sekeras-kerasnya, kita mau mikir sekenceng-kencengnya, kalau memang Allah lagi nakdirkan susah, ya tetap susah. Kita nggak mikir, kita loss. Kalau memang Allah sudah mentakdirkan lapang, ya jadi lapang. Terus bagaimana? Doa, usaha, hasilnya pasrah kepada Allah Subhanahu. Wallahu ghalibun ala amri walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Allah itu pasti akan menurunkan apa yang sudah menjadi kehendaknya. Tapi kadang kebanyakan manusia nggak mengetahui itu. Jadi dia mumet dibikin sendiri. Padahal kalau kita ingat, ya udah ini takdir Allah. Mau kita mumet, mau kita pusing, takdirnya seperti ini, ya udah. Terus bagaimana? Minta sama Allah, ya Allah, beri saya jalan keluar, beri saya ke lapangan. Tapi jangan maksa. Ya Allah, beri saya ke lapangan, beri saya jalan keluar. Kalau enggak, ya Allah, mulai besok saya enggak mau sholat subuh. Nah, ini namanya maksa. Pasrahkan kepada Allah Subhanahu. Karena memang semua manusia pasti pernah seneng, pasti pernah manusia pasti gampang, kadang sulit. Manusia kadang sehat, kadang sakit. Manusia kadang berkumpul, kadang berpisah. Di saat kita lagi senang, lagi bahagia, lagi gampang, lagi kumpul sama keluarga, ingat itu nikmat dari Allah Subhanahu. Di saat kita lagi susah, di saat kita lagi sempit, di saat kita lagi sakit, di saat kita lagi pisah, ingat itu juga ketentuan Allah Subhanahu. Terus bagaimana? Sabar, terima, pasti ada hikmah di balik itu.
Jadi intinya kalau kita menghormati Allah, kalau kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad, kita harus berpenampilan rapi, berpenampilan indah, berpakaian dan menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita nggak nerima, ya kita sendiri yang susah. Tapi kalau kita nerima, hati kita tenang, pikiran kita juga tenang. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yanha an ta'ridhi thiyabi lil washi, selalu mencegah atau melarang dari mendekatkan baju lil washi terhadap sesuatu yang kotor. Jadi Nabi selalu hati-hati bajunya biar enggak kotor, pasti gitu. Jadi bajunya biar enggak kotor. Nah kalau misalkan maaf ini, ada yang profesinya gampang kena kotor, maka siapkan baju khusus untuk profesi itu. Seperti tadi di awal dijelaskan, Nabi itu selalu memperhatikan keadaan. Keadaannya misalkan maaf, semua profesi dalam Islam selama itu halal mulia. Selama itu halal tukang batu mulia, halal dan dicintai oleh Allah, tapi kan gampang kena semen. Siapkan baju untuk itu. Tukang cat gampang kena cat, itu profesi yang mulia, itu dicintai oleh Allah. Siapkan baju khusus untuk itu. Bengkel misalkan motor, mobil gampang kena oli, itu mulia luar biasa, halal. Selama nggak ada kejelekan, halal, mulia, dicintai oleh Allah. Siapkan baju untuk itu. Maksudnya jadi baju sholatnya bersih, baju nemuin tamunya bersih, baju untuk kerjanya khusus. Karena kalau baju-baju yang untuk sholat, baju-baju untuk nemuin tamu, sama Nabi selalu diwanti-wanti agar tidak terkena sesuatu yang kotor. Wa ya'muru biraf'iha 'anil ard, dan Nabi memerintahkan, tapi ini laki-laki, Nabi memerintahkan agar laki-laki mengangkat bajunya dari bumi, dari tanah. Jadi kita yang laki-laki kalau pakai celana, pakai sarung itu di atas mata kaki, jangan di bawahnya karena gampang kena kotor. Di atas mata kaki tapi jangan cingkrang banget seperti orang banjir juga. Nah, yang penting di atas mata biar nggak gampang kena kotor. Itu Nabi SAW. Wa yaqul irfa izarak fa innahu anqa wa abqa. Nabi kalau melihat orang laki-laki pakai pakaian bagian bawah itu terlalu rendah, Nabi pasti akan mengatakan irfa izarak, angkat itu pakaian bawahnya, jangan terlalu nempel fa innahu anqa, karena mengangkat baju bagian bawah itu lebih bersih, wa abqa, dan lebih awet bajunya. Lebih, kalau terlalu bawah itu kan kena kotoran, kadang sobek, akhirnya nggak awet. Nabi paling seneng orang yang menjaga jadi pakaiannya rapi, bersih, indah, tapi awet, nggak gampang beli lagi, nggak gampang ganti. Itu adalah qanaah, dan itulah menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. I'tina'uhu binadhafi baitihi wa masjidihi, perhatiannya Nabi dengan kebersihan rumahnya dan masjid. Wallahu a'lam bishawab. Minggu depan insya Allah kita akan bersama-sama membahas tentang bagaimana Nabi menjaga kebersihan rumah dan menjaga kebersihan masjid. Wallahu a'lam bishawab. Sirril Fatihah. Ya Rabbana. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة
والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد اختص صحبي والحمد للإله في البدء والثناء. الفاتحة.